Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu sekalian. Ya, selamat pagi. Walaupun pagi ini hujan, tapi sungguh bersyukur bahwa kita boleh datang ke rumah Tuhan pagi hari ini untuk beribadah. Biarlah kita memaknai bahwa apabila kita masih bisa beribadah, itu merupakan satu anugerah yang luar biasa daripada Tuhan. Dan Dia membiarkan kita untuk datang menghampiri tahtanya yang kudus. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk memasuki ibadah kita pada pagi hari ini.
Ayat panggilan ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 66 ayatnya yang pertama. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya undang untuk dengan hati yang penuh ucapan syukur, hati yang ingin memuji dan memuliakan Tuhan, kita naikkan pujian. Mulia, sembah Raja mulia. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Betapa baiknya Allah kita, bahwa Dia memberikan kesempatan buat kita bukan hanya untuk beribadah, memuji dan memuliakan namanya, tetapi Dia juga memberikan waktu yang khusus buat kita, untuk kita boleh memeriksa diri kita, memeriksa hati kita. Apakah kita sudah hidup sesuai dengan kehendaknya? Apakah hidup kita menjadi berkat bagi orang lain? Ataukah justru hidup kita menjadi batu sandungan bagi orang lain? Tapi kita mempunyai Allah yang begitu baik, Allah yang begitu setia, dan Dia berjanji ketika kita mau mengakui segala dosa dan kesalahan kita, Dia akan mengampuni kita.
Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan masuk ke dalam pengakuan dosa. Dengarkanlah firman Tuhan yang terambil dari Roma 5 ayatnya yang ke-12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Mari kita naikkan satu pujian pengakuan, nyanyian pengakuan dosa kita. Kasih-Mu tiada duanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita merendahkan hati kita di hadapan Allah yang Maha Kudus, dan kita mengakui
segala dosa dan pelanggaran kita di hadapannya. Tidak ada kasih seperti yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Siapakah kami ini Tuhan di hadapan-Mu? Kami adalah orang-orang yang seharusnya layak untuk dimurkai oleh Tuhan. Untuk dibuang oleh Tuhan karena dosa dan pelanggaran kami. Tetapi karena kasih-Mu yang besar, yang Kau berikan bagi kami, Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu yang kekasih. Engkau tersalib untuk menggantikan kami orang-orang yang berdosa. Sehingga dengan pengorbanan-Mu itu Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang Kau layakkan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang besar bagi kami Tuhan. Dan ketika Tuhan memanggil kami menjadi anak-anak-Mu, kami dijadikan sebagai alat Tuhan yang mempermuliakan nama Tuhan. Namun Tuhan, kami menyadari hidup kami. Kami adalah orang-orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Kami masih seringkali jatuh dan jatuh lagi pada dosa-dosa kami. Kami kembali menyenangkan hati kami sendiri dengan melakukan apa yang kami maui, bukan apa yang Tuhan maui. Ampunilah kami Tuhan. Saat ini Engkau mengundang kembali dengan kasih-Mu yang begitu besar, untuk kami boleh datang, mengakui segala dosa pelanggaran kami, dan mengakui segala dosa kesalahan kami di hadapan-Mu. Tuhan, inilah kami. Mungkin dalam tutur kata kami tidak dapat menjadi berkat bagi orang lain. Yang seharusnya kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Tapi seringkali kami melakukan hal yang sebaliknya. Mungkin dalam pikiran kami, dalam tindakan kami melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, ampunilah kami. Supaya ketika kami beribadah hari ini, ibadah kami menjadi satu ibadah yang kudus, ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan tolonglah kami dengan kebenaran firman Tuhan, biarlah menguatkan kami kembali, memberikan kami petunjuk bagaimana kami hidup serupa, seturut dengan apa yang Tuhan maui. Tuhan, ampunilah kami, kuduskanlah kami. Dan biarlah Allah Roh Kudus memberikan kemampuan bagi kami, menguatkan kami kembali, bagaimana kami boleh bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan maui. Terima kasih Tuhan. Inilah seruan doa pengakuan dosa kami di hadapan-Mu. Mohon biarlah sungguh Tuhan mengampuni kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk. Dengarkanlah janji pengampunan dosa yang terambil dari Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kita sambut pengampunan dosa dengan nyanyian syukur, Kini Ku Milik Yesus. Kini ku
Bapak Ibu Saudara sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri karena tiba saatnya kita bersama dengan umat Tuhan dari segala abad dan di segala tempat kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita biarlah pujian akan kita naikkan atau nyanyian akan kita naikkan ini menjadi doa kita. Dan kita tahu bahwa firman Tuhan saja yang berkuasa untuk boleh mengubah hidup kita, mengubah sikap hati kita. Karena tidak pernah ada satu orang pun yang mampu untuk mengubah hati kita selain daripada Tuhan sendiri. Mari kita naikkan nyanyian ini. Aku datang dan bersujud. Shalom saudara sekalian, sungguh bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada hamba Tuhan dan Majelis GKY Karawaci yang mengundang dan memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Hari ini saya diminta untuk menyampaikan satu tema yaitu visi misi bagi Allah. Bagaimana kita membawa keluarga kita menjadi keluarga yang indah, berbahagia dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan keluarga kita. Sebelum kita membaca ayat-ayat Alkitab dan merenungkannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Maha besar Allah kami yang bertata di surga, Allah yang kami puji dan kami sembah dalam Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus. Pada pagi ini kami datang mengucapkan syukur dan terima kasih karena Engkau membangunkan kami, memberikan kami kesempatan tubuh yang sehat, jiwa yang kuat untuk menyembah Engkau. Kami sudah menyanyi, memuji, mengagungkan nama-Mu.
Sekarang kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami dan Roh Kudus akan mengurapi hamba-Mu dan mengurapi setiap saudara-saudari kami yang mendengarkan. Tuhan berfirmanlah kepada kami karena hati kami sudah siap sedia. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, bacaan Alkitab kita hari ini diambil dari Kejadian pasal ke-7. Kejadian pasal ke-7 ayat 1 sampai kepada ayat ke-9. Saya mengajak kita fokus kepada 4 ayat saja, yaitu pasal ke-7 Kejadian ayat pertama, kemudian ayat ke-5 sampai dengan ayat ke-7. Ya. Kejadian pasal ke-7 ayat pertama. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Kita lanjutkan ayat ke-5. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Sampai di sini kita membaca Alkitab. Saudara sekalian, satu kali di dalam kebaktian duka saya memimpin acara penutupan peti dan pemakaman untuk seorang anggota jemaat yang cukup senior. Anak Tuhan ini dikaruniai Tuhan dengan banyak anak. Saya hitung sekilas ada 70-80 anak. Cuma sayang saudara sekalian, dari 70-80 anak ini tidak sampai 10% yang sungguh-sungguh adalah anak Tuhan. Bagaimana saya tahu? Dari ketika buka Alkitab, ketika baca ayat Alkitab, ketika menyanyi, kita tahu siapa orang Kristen dan siapa bukan orang Kristen. Saudara sekalian, ini adalah sesuatu hal yang sangat disayangkan. Sebagai anak Tuhan, Tuhan memberikan keturunan kepada kita. Seharusnya kita membawa anak cucu kita satu persatu, dipersembahkan kepada Tuhan, sebagai korban yang berkenan kepada Tuhan. Dan saya percaya kalau kita diberikan keluarga oleh Tuhan, kita tidak ingin hal itu terjadi di dalam keluarga kita. Kita punya harapan agar anak cucu kita tidak hanya sehat, anak cucu kita tidak hanya hidup berkecukupan, kalau boleh hidup berkelimpahan. Kita juga berharap supaya anak cucu kita juga memiliki iman yang kuat di dalam kehidupan mereka. Mereka adalah keturunan-keturunan yang saleh. Keturunan-keturunan yang aktif dan rajin beribadah kepada Tuhan di gereja. Mereka adalah, kalau boleh, keturunan-keturunan kita adalah aktif melayani. Saudara sekalian, sebagai orang tua, bukankah menjadi satu kebanggaan, sukacita yang luar biasa, kalau anak kita tidak hanya aktif beribadah di gereja, tapi mereka juga aktif mempersembahkan talenta mereka, menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang memuliakan Tuhan, dan menjadi berkat bagi sesama. Saudara sekalian, itulah kerinduan kita. Bagaimana supaya keluarga kita menjadi keluarga yang digambarkan di atas, tidak hanya sehat, tidak hanya baik secara jasmani, tapi secara kerohanian juga baik, aktif beribadah, rajin beribadah, dan aktif melayani Tuhan. Saudara sekalian, dari kisah Nuh hari ini kita belajar. Pasal 7 Kejadian menceritakan bahwa Nuh sudah selesai membangun bahtera dan air bah sudah datang. Ayat 1, Tuhan memberikan perintah kepada Nuh. Nuh, engkau masuk ke dalam bahtera beserta dengan seisi rumahmu. Lalu Tuhan memberikan satu alasan. Karena di zaman ini kamu satu-satunya orang yang berkenan kepadaku. Ayat kelima mengatakan Nuh taat kepada perintah Tuhan. Ayat ke-6 berkata Nuh pada waktu itu berumur 600 tahun. Kalau kita kaitkan dengan ayat terakhir pasal 5, ketika itu Nuh dikatakan memiliki 3 anak, Sem, Ham, dan Yafet. Nuh pada waktu itu berumur 500 tahun. Jadi ada penafsir mengatakan Nuh membangun bahteranya itu selama 100 tahun. Jadi Nuh membangun bahtera memakai waktu yang luar biasa lama. Kemudian ayat ke-7 mengatakan Nuh masuk ke bahtera bersama dengan istrinya, bersama dengan ketiga anaknya,
dan 3 istri dari anak-anaknya. Jadi 8 orang masuk ke dalam bahtera Nuh. Saudara sekalian, dari keluarga Nuh kita belajar 2 pelajaran penting tentang membangun keluarga yang saleh, yang indah dan berkenan kepada Tuhan. Yang pertama, saudara sekalian, kita belajar Nuh memahami kehendak Allah. Mengapa Nuh bisa memahami kehendak Allah? Karena Nuh hidup bergaul dengan Allah, hidup dekat dengan Allah. Hanya orang yang hidup dekat dengan Allah, yang bergaul dengan Allah, yang bisa mendengar suara Tuhan dengan jelas dan bisa memahami kehendak Tuhan. Saudara sekalian, saya kira hal yang sama juga terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita, saudara sekalian. Tadi saya datang pagi-pagi, saya duduk di sini. Pak Arifin ada di ruang sebelah. Supaya Pak Arifin berbicara dengan saya dan saya bisa dengar, maka kami harus di dalam ruang yang sama, saudara sekalian. Kalau Pak Arifin ada di ruang sebelah dan saya ada di sini, Pak Arifin seteriak-teriaknya, saya tidak bisa dengar. Lalu ada rekan yang memanggil saya, Pak Arifin minta ke ruang sebelah. Saya ke ruang sebelah. Kami masuk di dalam ruang sebelah, duduk berhadap-hadapan. Pak Arifin ngomong, saya baru bisa dengar. Saya ngomong, Pak Arifin baru bisa dengar. Hidup dekat, bersama-sama, bertemu, baru bisa mendengar suara. Hari ini banyak orang mau mencari kehendak Tuhan, mau mendengar suara Tuhan. Tapi katanya suara Tuhan itu tidak jelas. Bukan suara Tuhan tidak jelas. Kita hidup terlalu jauh dari Tuhan. Kita terlalu dekat dengan dosa, berkanjang di dalam dosa. Bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan? Nuh adalah seorang yang bergaul dekat dengan Tuhan. Dia mendengar suara Tuhan dengan jelas. Dia mengerti isi hati Tuhan. Dan kalau kita mau kaitkan dengan tema kita hari ini, isi hati Tuhan, perintah Tuhan, itulah visi misi di dalam kehidupannya. Kemudian Nuh jadikan visi misi pribadinya itu menjadi visi misi seluruh keluarganya. Di dalam pasal 6 ayat 9, pasal 7 ayat 1 kitab Kejadian, Nuh dikatakan adalah orang benar di hadapan Tuhan. Nuh bergaul dengan Allah. Karena itu ia memahami isi hati Tuhan. Karena dia memahami isi hati Tuhan, maka Tuhan memerintahkan Nuh untuk membangun sebuah bahtera. Jadi, setelah Nuh menerima pesan ini, perintah Tuhan ini, maka perintah itu dijadikan Nuh sebagai visi misi satu keluarganya. Dan Nuh berhasil menolong dan menggerakkan seluruh keluarga untuk memiliki visi misi yang sama dengan dirinya. Jadi, Nuh sendiri mendapatkan visi misi dari Allah, kemudian Nuh membawa keluarganya bersama-sama untuk memiliki visi misi yang sama di hadapan Tuhan. Dan visi misi dari Allah kepada pribadinya dijadikan visi misi untuk keluarga. Dan sejak Nuh menerima perintah untuk membangun bahtera, itu sudah menjadi visi misi satu keluarganya. Dan sejak itu mereka berkonsentrasi untuk menyelamatkan bumi, menjadi juru selamat bumi dengan membangun bahtera itu. Saudara sekalian, dari sini kita belajar satu pelajaran yang sangat penting. Saudara, sebuah keluarga harus punya visi dan misi. Saudara, apa itu visi dan misi? Visi dan misi itu kata yang terlalu besar, saudara sekalian, ya. Kalau saudara kuliah, belajar visi misi mungkin perlu bersemester-semester baru bisa selesai. Apa itu visi dan misi? Untuk khotbah ini, saudara sekalian, saya ringkas visi dan misi keluarga menjadi arah keluarga kita, tujuan keluarga kita. Setiap keluarga harus punya arah, setiap keluarga harus punya tujuan. Kalau saya ibaratkan keluarga itu seperti satu kapal, maka semua kapal kalau mau berlayar harus punya tujuan. Jika kapal berlayar, dia harus nakoda, harus menentukan tujuannya. Setelah nakoda menentukan tujuannya, baru sampai kepada tujuan yang dituju. Tidak mungkin saudara sekalian nakoda, kemudian jalankan kapal tanpa tujuan yang jelas, tanpa arah yang jelas, tiba-tiba sampai ke Bangka. Nggak bisa saudara sekalian. Tiba-tiba sampai ke New York, nggak bisa. Jadi saudara sekalian harus ditujukan, harus direncanakan, harus diarahkan, supaya kapal bisa pergi ke tempat yang dituju.
Ketika saya membimbing konseling pranikah, calon-calon yang akan menikah, saya selalu mengatakan, kalian menikah itu bukan hanya untuk senang-senang. Kalian menikah itu bukan untuk membangun tujuan membangun keluarga itu bukan tujuan akhirmu. Banyak orang berpikir tujuan akhir hidupnya punya keluarga. Kalau sudah punya keluarga, saya menikah, saya sudah sampai tujuan. Tidak, saudara sekalian. Ketika seseorang punya keluarga, baru menikah, itu baru memulai satu perjalanan yang baru. Seperti sebuah kapal yang baru mulai berlayar. Nah, saudara sekalian, harus tentukan kemana kapal berlayar dan bagaimana kita menuju tujuan tersebut. Saudara sekalian, hal yang sama saya kira juga terjadi dalam kehidupan kita. Kalau di perjanjian lama, Allah memanggil Nuh dan menyuruh Nuh membangun Batra. Hari ini Allah tidak menyuruh kita membangun Batra. Tapi Yesus yang kita baca, yang kita pelajari di dalam kitab perjanjian baru, juga memberikan visi misi yang sejenis, tapi bukan membangun Batra. Di dalam Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16, Yesus berkata, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Jadi visi misi hidup kita, kalau kita mau pakai istilah perjanjian baru, kita harus menjadi garam dan kita harus menjadi terang di dalam dunia. Bagi Nuh, visi misi hidup keluarganya adalah membangun Batra supaya bumi diselamatkan. Bagi kita, zaman perjanjian baru, murid Tuhan Yesus, visi misi kita adalah menjadi garam dan menjadi terang dunia. Saudara sekalian, permisi tanya, apakah saudara pernah memikirkan visi, misi, tujuan kehidupan keluarga saudara? Apakah keluarga saudara punya target? Apakah saudara punya sasaran bagi keluarga saudara? Kalau pakai bahasa yang keren, apakah keluarga saudara punya visi dan misi? Mungkin Anda punya target. Yang penting keluarga saya sandang, pangan, papan, ya makanan, pakaian, tempat tinggal tercukupi, sudah bersyukur kepada Tuhan. Mungkin saudara punya target. Kalau anak saya dia harus lulus kuliah. Ya, saya kuliah. Misalnya kalau saya S1, anak saya minimal harus S2. Ya, atau anak saya minimal S3. Itu target saudara sekalian. Kalau bisa, anak saya semua saya sekolahkan sampai ke luar negeri. Itu target saudara sekalian, itu bagus. Saudara, kalau saudara tidak punya target, saudara tidak akan mencapai sesuatu. Keluarga itu seperti satu perjalanan saudara sekalian. Atau setelah itu saudara punya visi misi. Jadi sandang, papan, pangan, yang paling esensial itu tercukupi. Pendidikan bagus, punya gelar sarjana di universitas terkenal, itu bagus saudara sekalian. Kemudian kita punya target. Anak saya harus berkeluarga, anak saya harus punya pekerjaan yang mapan. Saudara, bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, mungkin itu sudah visi misi keluarga yang bagus, indah, dan lengkap. Tapi bagi saudara dan saya sebagai anak Tuhan, kita belajar dari Nuh, tidak lengkap. Kita masih punya tanggung jawab secara rohani. Belum cukup saudara sekalian. Visi misi itu harus ditambah. Seluruh keluarga saya harus menyembah Tuhan. Sama seperti Yosua berkata di depan bangsa Israel, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kalau anak saya, Tuhan karuniakan saya anak. Dan kalau anak saya cari mantu, syaratnya harus orang Kristen. Harus anak Tuhan. Saudara, itu visi misi keluarga. Itu target keluarga kita. Itu yang menjadi standar kehidupan keluarga kita. Tidak hanya itu saudara sekalian. Sebagai anak Tuhan, seharusnya kita memiliki kerinduan kalau Tuhan karuniakan kepada saya anak cucu. Anak cucu saya harus rajin beribadah. Betul tidak saudara sekalian? Apakah di sini ada orang tua yang punya anak berharap, anak saya 3 tahun sekali ke gereja juga nggak apa-apa, ya. Yang penting bisnisnya sukses, ya. Yang penting jadi milioner, nggak ke gereja nggak apa-apa, nggak ada saudara sekalian ya. Anak saya
Mau pelayanan oke, tidak pelayanan juga oke. Enggak, saudara sekalian. Seharusnya sebagai anak Tuhan, Nuh dipanggil Tuhan. Dan Nuh membawa anaknya dipersembahkan kepada Tuhan. Satu keluarga dipersembahkan kepada Tuhan. Demikian juga kita, saudara sekalian. Tuhan memanggil kita dan Tuhan ingin kita mempersembahkan keluarga. Dan Tuhan ingin satu keluarga kita memiliki iman yang sama. Itulah contoh visi misi keluarga. Jika kita sudah punya, saya bersyukur, mari kita perjuangkan. Supaya tidak hanya aspek jasmani, duniawi, sandang, pangan, papan, pendidikan, pekerjaan, karir, sukses, itu cuma setengahnya. Tapi setengahnya sebagai anak Tuhan, kita harus yakinkan anak kita itu adalah anak Tuhan. Anak cucu kita itu dibawa kepada Tuhan. Tidak hanya jadi orang Kristen ala kadarnya, tapi jadi orang Kristen yang berkobar-kobar melayani Tuhan. Pelajaran kedua yang kita belajar dari Nuh adalah Nuh menjadi teladan di dalam mewujudkan visi misinya. Nuh menjadi teladan. Pasal 6 ayat 22, kemudian pasal 7 ayat 5 yang kita bacakan tadi. Nuh melakukan dan mentaati perintah Tuhan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Kemudian yang indah di ayat 7 pasal ke-7 dikatakan Nuh berhasil meyakinkan seluruh anggota keluarganya untuk masuk ke dalam bahtera. Saudara, sebagai pendeta, salah satu hal yang biasa membuat saya sedih adalah kalau ada jemaat datang kepada saya. Muse, tolong doakan. Anak saya sekarang sudah tidak mau ke gereja. Muse, tolong doakan. Anak saya sudah berubah. Dari kecil dia ikut sekolah minggu. Kenapa sekarang tidak mau ke gereja lagi? Saudara, itu hal yang membuat saya sebagai seorang pendeta itu sedih. Kerinduan kami sebagai hamba Tuhan adalah supaya jemaat, anak cucunya satu persatu semua dibawa kepada Tuhan. Saudara sekalian, sebagai pendeta kami selalu mendoakan anggota-anggota keluarga. Tapi sebagai kepala keluarga, saudara dan saya punya kewajiban untuk memiliki teladan iman di dalam kehidupan. Supaya dengan teladan iman di dalam kehidupan keluarga kita dapat dibawa percaya kepada Tuhan. Saudara pikir gampang bagi Nuh untuk meyakinkan istrinya, gampang bagi Nuh untuk meyakinkan anak-anaknya dan menantu-menantunya? Saya kira tidak gampang. Karena itu adalah satu proyek yang aneh. Karena saudara kalau baca dengan teliti, Tuhan menyuruh Nuh membangun bahtera di mana, saudara sekalian? Di atas gunung. Kalau anak Nuh agak pintar sedikit, bahtera itu untuk apa? Untuk berlayar. Kok dibangun di atas gunung? Nanti siapa yang turunkan? Nuh bilang jangan banyak tanya, itu perintah Tuhan. Tapi Nuh berhasil meyakinkan. Saudara, saya membayangkan bagaimana Nuh bisa meyakinkan anak-anaknya dan istrinya. Kemungkinan saudara sekalian Nuh terus mengingatkan. Ini perintah Tuhan. Ini perintah Tuhan. Tuhan tidak pernah salah. Yang kedua, ini kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan selalu indah dan baik di dalam keluarga kita. Oleh sebab itu, karena ini perintah Tuhan, ini kehendak Tuhan, kita harus mentaatinya. Tadi saya katakan kemungkinan besar 100 tahun Nuh membangun bahtera itu. 100 tahun ditanya terus. Katanya Tuhan mau datang. Kapan Tuhan datang? Kata Nuh, ini perintah Tuhan. Ini perintah Tuhan. Saudara sekalian, kita tidak hanya perlu mengajar secara verbal dengan kata-kata firman dan kebenaran Tuhan. Tapi dari Nuh kita belajar, Nuh juga mengajar dengan kehidupan. Bagaimana kita tahu? Karena Nuh sendiri membangun bahtera itu.
Itu adalah satu simbol Nuh menjalankan imannya. Jadi kalau Nuh bilang kalian pergi bangun, kalian pergi bangun. Lalu Nuh ongkang-ongkang kaki, lipat tangan dan tidak membangun. Anak-anaknya tidak akan membangun bahtera itu. Tapi Nuh sendiri terlibat di dalam pembangunan. Dan Nuh sendiri masuk ke dalam bahtera itu. Jadi kalau Nuh bilang kamu masuk, kalian masuk, nanti papi, nanti daddy nyusul. Enggak, anak-anaknya tidak akan percaya. Saudara, Nuh membangun dan Nuh masuk ke dalam bahtera. Itu adalah satu simbol bahwa Nuh tidak hanya mengajar secara verbal, tapi Nuh juga mengajar dengan kehidupan, teladan iman yang nyata. Nuh mengajar dan mentransfer iman, mentransfer visi, misi, keluarga, kehendak Tuhan, perintah Tuhan dengan kehidupan yang nyata. Saudara sekalian, ini menjadi pelajaran yang penting bagi kita. Di rumah kita tidak hanya perlu secara verbal terus-menerus menceritakan firman Tuhan, kesaksian-kesaksian iman kepada anak cucu kita. Saya khawatir keluarga sekarang sudah tidak punya waktu untuk cerita kepada anak cucu. Kita perlu pakai waktu untuk cerita kepada anak cucu. Firman Tuhan, pengalaman kesaksian iman, perlu. Tapi cerita saja tidak cukup. Tapi kita juga perlu memberikan contoh hidup. Supaya anak-anak kita belajar dari cara kita mempraktekkan iman kita. Saudara sekalian, dalam hal rohani, anak-anak itu perlu melihat teladan orang tuanya. Kalau orang tua tidak beriman, kalau orang tua di dalam kehidupannya tidak memberikan teladan, bagaimana anak-anak bisa belajar? Bagaimana anak-anak bisa hormat kepada Tuhan? Kalau orang tua di dalam keluarga tidak menghormati Tuhan, bagaimana anak kita bisa menghormati Tuhan? Kalau anak-anak di dalam orang tua di dalam keluarga tidak menunjukkan iman, tidak menunjukkan teladan di dalam berdoa. Kalau ada masalah, orang tua tidak mengajak anak, mari kita berlutut dan berdoa minta pertolongan Tuhan. Bagaimana anak bisa belajar iman? Saudara sekalian, untuk keluarga kita bisa memiliki visi dan misi, kita harus memberikan teladan. Dalam hal ibadah, saudara sekalian, kalau orang tua tidak menghormati ibadah hari Minggu, jangan harap anak saudara bisa menghormati hari Tuhan. Saudara sekalian, saya beberapa gereja terakhir melayani di kota besar. Penyakit orang kota besar adalah orang di kota besar itu tidak holiday proof. Kalau holiday, saudara sekalian, hari-hari libur, jemaat itu berkurang. Ya, itu satu pihak menunjukkan Tuhan memberkati jemaat makmur. Jadi punya uang untuk piknik. Banyak orang tua sangat disayangkan memilih hari Minggu untuk piknik. Kalau saudara pilih hari Minggu untuk piknik, bagaimana saudara mengajar anak-anak untuk menghormati hari Tuhan? Enggak mungkin, saudara sekalian. Oleh sebab itu saya selalu berpesan kepada jemaat. Jemaat kalau mau liburan dan lewat hari Minggu tidak apa-apa, saya bilang. Tapi kalau hari Minggu kamu dimanapun juga cari gereja untuk beribadah. Dan kalau tidak ketemu gereja, minta sama pendeta, tata ibadah yang sederhana, 15 menit. Dan kamu sebagai kepala keluarga harus pimpin hari Minggu ibadah bersama dengan keluargamu. Dan saya katakan, kalau kamu tidak lakukan itu, jangan harap anak kamu menghormati hari Tuhan. Lupakan. Saudara sekalian, kalau kita tidak serius meyakini iman kita, dan kalau kita tidak serius menjalankan iman kita,
Bagaimana kita suruh anak kita serius? Nggak mungkin. Karena anak, keluarga selalu belajar dari kita. Saya bersyukur dilahirkan dan dibesarkan dalam keluarga orang beriman. Saya katakan papa mama saya orang beriman. Ya, mereka sudah tidak ada, mereka sudah meninggal, jadi sudah boleh dipuji. Ya, sebelum orang meninggal ya lebih baik jangan dipuji. Ya, mereka sudah kembali ke rumah Bapa di surga. Mama saya orang yang sangat beriman. Kami kehidupan meskipun sama-sama aktif di gereja juga tidak gampang, banyak menghadapi masalah. Setiap ada masalah, mama selalu mulai dulu. Mari kita berdoa, mari kita berdoa. Mari kita minta pertolongan Tuhan. Saudara sekalian, itu terpatri di dalam hati kami. Ada masalah, cari Tuhan. Ada masalah, Tuhan akan tolong. Itu bukan hanya dengan mulut, tapi ditunjukkan. Saya bersyukur papa saya sangat serius mendidik anaknya untuk beribadah. Hari Minggu itu hari Tuhan, tidak boleh ada kegiatan apapun juga. Papa saya ya dulu buka satu warung kecil di kota Pemangkat, Singkawang naik lagi di Kalimantan Barat. Di kampung, saudara sekalian, kota Pemangkat, kalau hari Minggu nggak ada tutup, saudara sekalian ya. Orang kota Pemangkat cuma tutup pada hari Imlek, 3 hari tutup. Setelah itu buka terus, saudara sekalian. Mau tanggal merah, mau tanggal hitam, mau banjir, tetap buka, saudara sekalian. Tapi papa saya satu-satunya warung yang tutup pada hari Minggu. Anak-anaknya Minggu harus ke gereja. Beberapa kali di sekolah ada kegiatan. Minggu harus ke sekolah. Papa saya bilang, gereja. Saya pernah bilang, nanti saya dihukum guru. Dihukum aja. Tidak naik kelas, enggak apa-apa. Gereja. Dan papa tidak hanya ngomong gereja. Tapi papa selalu menjadi orang yang paling awal datang ke gereja. Dia tunjukkan keseriusan di dalam beribadah. Saudara, itu saya bersyukur saya punya papa seperti itu. Dan itu turun kepada saya. Dan saya merasa saya diberkati Tuhan. Saudara, bukankah itu menjadi kerinduan kita? Biarlah kita juga memiliki hal ini. Dan kita punya sesuatu yang diwariskan kepada anak cucu kita. Saudara, jangan hanya kita wariskan harta, itu bagus. Tanah itu bagus. Perusahaan itu bagus, bersyukur kepada Tuhan. Tapi kalau hanya harta, tanah, dan perusahaan belum lengkap, saudara sekalian. Biarlah kita juga wariskan iman. Kehormatan kepada Tuhan. Taat kepada perintah Tuhan, kepada anak cucu kita. Supaya ketika mereka mengenang kita, mereka tidak hanya mengenang kita sebagai pahlawan keluarga yang menyediakan kebutuhan keluarga. Tapi mereka mengenang kita sebagai pahlawan iman di dalam keluarga. Kesaksian, teladan. Tidak hanya dalam iman, tidak hanya di dalam ibadah, tapi juga dalam kejujuran, ketaatan, pelayanan, kasih, persembahan. Tidak gampang, tapi kalau kita bersandar kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Saudara, kembali kepada teladan Nuh. Nuh berhasil membawa keluarganya masuk ke dalam bahtera. Dia berhasil mentransfer visi misi kepada keluarganya. Karena pertama, dia sendiri mendapat visi misi yang jelas dari Tuhan. Lalu dia transferkan kepada keluarganya. Dan dari cerita tadi, kita mempelajari satu pelajaran yang tersirat, yang tidak dicatat di dalam Alkitab. Yaitu Nuh menghabiskan banyak waktu bersama dengan keluarganya. Nuh pasti menghabiskan banyak waktu untuk menjelaskan visi misinya, bangun bahtera. Nuh menghabiskan banyak waktu untuk meyakinkan anggota keluarganya untuk ikut dia. Nuh menghabiskan banyak waktu untuk membangun bahtera bersama dengan keluarganya. Dan semua itu membutuhkan waktu. Dan hal yang sama, saudara sekalian, saya kira secanggih apapun teknologi, sebagus apapun ilmu pengetahuan, satu hal yang tidak tergantikan, yaitu waktu kita yang kita habiskan, kita pakai
bersama dengan anggota keluarga kita. Perlu saudara sekalian. Kalau kita katakan kita sayang anak cucu kita, kita tidak pernah menyediakan waktu yang bagus untuk mereka. Omong kosong. Waktu. Sesibuk apapun juga, waktu harus kita pakai untuk keluarga kita. Sebagai kesimpulan saudara sekalian, hari ini kita belajar. Nuh bergaul erat dengan Tuhan. Karena itu dia mengerti dengan jelas isi hati Tuhan, visi misi keluarga kita, keluarganya. Apakah keluarga saudara punya visi dan misi? Dan di mana letak Tuhan di dalam visi misi keluarga saudara? Apakah visi misi keluarga saudara hanya sepihak mencakup kebutuhan jasmani saja? Adakah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan, iman kepada Tuhan di dalam visi misi keluarga saudara? Nuh menghabiskan banyak waktu mengajarkan visi misi, mengejar visi misi bersama dengan keluarganya melalui perkataan dan melalui perbuatan. Apakah saudara dan saya aktif secara sengaja, intentional menghabiskan waktu bersama dengan keluarga, membicarakan firman Tuhan, menteladankan, memberikan teladan iman kepada anak cucu kita? Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan berkatilah keluarga-keluarga yang ada di sini. Kami tahu hidup di zaman ini tantangan sangat berat. Tapi kami yakin Nuh juga hidup di zaman yang penuh dengan tantangan. Bahkan Alkitab mengatakan zaman itu rusak dan jahat. Tapi Nuh berhasil membawa keluarganya. Ajar kami untuk belajar dari Nuh. Terlebih dahulu bergaul dengan erat dengan Tuhan. Supaya kami mengerti isi hati Tuhan. Dan kami bawa satu keluarga kami untuk dipersembahkan sebagai korban yang harum dan berkenan kepada Tuhan. Itulah isi hati Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk Musa Timotius untuk firman-Nya. Kita akan pada pagi hari ini mengumpulkan persembahan kita. Sambil mengumpulkan persembahan, kita akan menaikkan satu pujian Hitung Berkat-Mu. Bapak Ibu boleh mempersiapkan handphone Bapak Ibu sekalian untuk boleh men-scan barcode atau mentransfernya. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Satu
berdoa. Sungguh kami memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa, untuk berkat dan atas kasih-Mu yang sungguh luar biasa Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh kami juga mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk pagi hari ini di mana kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Bahkan kami boleh mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kami kembali bagaimana ya Tuhan keluarga kami. Sudahkah kami memiliki visi dan misi untuk keluarga kami, di mana Tuhan di dalam visi misi itu? Bagaimana kami sebagai orang tua, sebenarnya kami sebagai keluarga Tuhan, boleh mewujudkan visi misi itu di dalam kehidupan keluarga kami. Biarlah Roh Kudus menolong kami, setiap keluarga di tempat ini, untuk boleh ya Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, memiliki visi misi itu dan menjalankannya dalam kehidupan keluarga kami, sehingga seluruh keluarga kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan seumur hidup mereka. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan di mana kami boleh turut serta Tuhan di dalam pelayanan-Mu Tuhan melalui persembahan. Biarlah ya Tuhan Engkau memberkati setiap rupiah yang boleh terkumpul ini ya Tuhan, untuk dipakai agar supaya semakin banyak ya Tuhan orang boleh mendengar akan firman-Mu, semakin banyak orang boleh percaya kepada Engkau, semakin banyak orang Tuhan imannya boleh diperkuat ya Tuhan, karena Tuhan melalui pekerjaan pelayanan di gereja-Mu ini. Biarlah ya Tuhan Engkau memberkati, Engkau memberikan hikmat buat setiap pengurus yang akan mengelola keuangan di gereja ini ya Tuhan, untuk semuanya dipakai untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mendengarkan berita pengembalaan. Saudara, kita bersyukur untuk hari ini, kita boleh bersama-sama beribadah. Dan saya melihat kemurahan Tuhan ada di tengah-tengah kita dalam kehidupan sehari-hari. Sepanjang bulan ini kita sudah mendengarkan tema-tema keluarga, dan kiranya setiap tema ada berbagai sisi yang dibahas, yang disampaikan, boleh menjadi satu pedoman, satu arah dalam kehidupan kekristenan kita, secara khusus dalam keluarga kita. Sebagaimana pada hari ini kita diingatkan kembali melalui kebenaran firman Tuhan akan visi dan misi keluarga kita. Saudara, di zaman ini, di saat ini saudara, keluarga Kristen, kita sebagai anggota, sebagai kepala keluarga, kita harus benar-benar menjaga keluarga kita secara khusus kerohanian. Saudara, selama masa pandemi 2 tahun lebih saudara, mungkin banyak keluarga, banyak kepala keluarga saudara menghadapi berbagai pergumulan, sehingga dalam ibadah, dalam hal spiritualitas itu sangat merosot. Mari kita bersama-sama menyadari hal ini supaya kita diteguhkan kembali sesuai dengan panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Saya mewakili majelis mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Timotius Fu. Pendeta Timotius Fu adalah gembala sidang di GKY Puri. Ya, Tuhan memberkati pelayanannya dan juga semuanya yang belakang juga hadir bersama-sama kita. Saudara, saya ingin menyapa saudara kalau ada saudara-saudari yang pertama kali hadir ibadah pagi ini. Saudara cukup lambaikan tangannya. Ada? Coba lihat kiri kanan, apakah yang baru saudara? Ada? Iya, masih wajah-wajah yang lama ya. Kita bersyukur saudara untuk hari ini jemaat secara bertahap ya boleh kembali beribadah di gedung gereja, ibadah onsite. Saudara, ini menjadi pergumulan kami, menjadi pergumulan hamba Tuhan dan juga seluruh majelis, agar jemaat secara bertahap bisa kembali beribadah di gedung gereja. Saudara, saya pikir sudah 4 bulan kita
menyampaikan hal ini. Saat ini kalau saudara jemaat yang saya kasih dalam Tuhan yang masih beribadah online, saya mengundang supaya bisa kembali beribadah secara onsite di gedung gereja. Saudara, dengan demikian ada sebuah persekutuan di antara kita dengan saudara seiman yang lainnya. Saudara, ibadah onsite jam 7.30, jam 10, dan Tuhan kehendaki maka dalam waktu singkat mungkin kita akan membuka ibadah sore hari jam 5. Saat ini juga ibadah onsite sekolah minggu jam 7.30 dan juga jam 10. Bagi Bapak Ibu yang punya anak-anak, saudara jangan biarkan dia di online terus. Saudara tadi sudah mendengar perjuangan Nuh bagaimana menuntun keluarganya. Kita sebagai kepala keluarga juga harus ada usaha itu untuk menuntun anak-anak kita, membawa dia untuk kembali beribadah secara onsite. Butuh sebuah perjuangan karena sudah 2 tahun lebih saudara di layar kaca, saat ini harus dibawa kembali. Butuh sebuah perjuangan. Kemudian juga remaja juga dimulai ibadah onsite jam 7.30. Bapak Ibu yang punya anak remaja, dorong mereka, dampingi mereka untuk kembali beribadah di gedung gereja. Minggu depan 5 Juni saudara kita sudah berganti bulan, memasuki bulan yang baru, bulan Juni. Saudara kita ada perjamuan kudus dan mengharapkan seluruh jemaat dapat mempersiapkan hatinya. Kemudian bagi Bapak Ibu yang karena kondisi kesehatan yang beribadah online, saudara bisa ambil paket perjamuan kudus di gereja. Kalau ada kesulitan silakan menghubungi tata usaha. Minggu pertama kita juga ada persembahan persepuluhan. Mari kita kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Tuhan sudah memberkati kita, maka kita kembalikan apa yang menjadi miliknya. Kiranya Tuhan memberkati segala usaha pekerjaan saudara sekalian. Rabu 1 Juni, ini libur saudara, tapi kebaktian doa kita tetap seperti biasa. Dan ini kita masih lakukan secara Zoom, saudara bisa bergabung bersama. Rabu 1 Juni pukul 19.30. Saudara kita akan mengakhiri kebaktian pagi ini, saya mengundang kita berdiri. Kembalilah ke dalam kehidupan sebagai seorang murid Kristus. Taatilah firman dan bersaksilah bagi Tuhan. Kuatkanlah yang lemah dan bantulah yang kekurangan. Kasihlah dan layani Tuhan dengan segenap hatimu. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber Ketahuilah bahwa Dia, Tuhan sumber segala berkat yang memberkati keluarga kita, yang memberkati usaha pekerjaan kita, yang memberkati segala yang kita lakukan. Karena itu arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang daripada Allah Bapa yang tidak pernah berkesudahan, serta persekutuan dan pertolongan Roh Kudus akan senantiasa menyertai hidup saudara saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.
kembali saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.